Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbulan-bulan berlalu setelah kami kehilangan motor dan setelah kami dibohongi oleh sahabat lama dari suamiku. Kami menjalani aktivitas seperti biasa. Suamiku bekerja setiap hari seperti biasa, dan aku kembali dengan rutinitasku sebagai ibu rumah tangga. Saat itu anakku mau masuk kelas 1 SD. Aku dan suamiku pun disibukkan mencari sekolah terbaik untuk anak kami. Pada saat itu usia anakku baru 6,5 tahun, sedangkan persyaratan untuk masuk SD waktu itu harus berusia 7 tahun. Kami pun meminta bantuan kepada salah satu rekan kami, dan alhamdulillah anak kami bisa diterima di salah satu SD favorit negeri yang ada di kota kami. Waktu berlalu, anakku pun akhirnya masuk sekolah SD, dan setiap pagi suamikulah yang mengantarnya ke sekolah sebelum ia berangkat kerja. Sementara aku di rumah mengurus rumah dan menjaga warung kecil yang dibuatkan suamiku untukku di belakang rumah kami. Hari sudah menjelang jam 12 siang. Anakku pun sudah pulang sekolah dan sedang beristirahat siang di kamarnya. Saat itu telepon rumah kami berdering. Aku pun segera menghampiri dan mengangkatnya. Assalamualaikum Bu, kami dari kantor tempat suami ibu bekerja. Waalaikumsalam. Oh iya Pak, ada apa ya? Kami mau mengabarkan kalau suami ibu tadi pingsan di kantor dan sekarang sudah kami bawa ke rumah sakit. Aku pun kaget karena tadi pagi suamiku masih baik-baik saja. Dia tidak mengeluh apapun padaku. Dia pergi kerja dengan ceria bersama anaknya yang mau berangkat sekolah. Setelah teleponnya ditutup, aku pun bergegas membangunkan anakku dan membawanya ke rumah sakit untuk melihat suamiku. Sesampainya di rumah sakit, ternyata suamiku sudah berada di ruangan ICU. Lalu aku bertanya pada rekannya, "Kok langsung ke ICU? Memangnya kenapa suami saya, Pak?" "Lebih baik ibu berbicara langsung saja dengan dokternya. Mari Bu, saya antar." Aku pun langsung diantarnya menemui dokter yang menangani suamiku. Sesampai ruangan dokter, dokter itu pun langsung menjelaskan kepadaku tentang kondisi suamiku. Suami ibu tadi terkena serangan jantung. Itu disebabkan oleh penyumbatan darah yang ada di jantungnya. Dan kami sarankan untuk segera dipasang ring karena kondisinya sudah terlihat parah. Air mataku mengalir mendengar penjelasan dokter tersebut. Serangan jantung? Sejak kapan suamiku punya penyakit jantung? Selama ini ia tidak pernah mengeluh apapun. Selama ini sakit yang dialaminya hanya sakit-sakit biasa. Akhirnya setelah itu aku menemui suamiku di ruangan ICU. Air mataku semakin deras saat melihat kondisinya. Suamiku dalam keadaan sadar, dan saat melihatku datang, ia langsung tersenyum dan berbicara kepadaku. "Sudah lama, tidak usah nangis. Papa gak apa-apa kok. Ini cuman kecapean saja." Aku pun hanya terdiam sambil mengusap air mataku. Aku berusaha kuat di hadapannya, karena aku tidak mau ia menjadi lebih sakit saat aku lemah. Keesokan harinya, saat dokter memeriksa suamiku, dokter berkata pada suamiku kalau beliau harus sesegera mungkin dipasang ring. Suamiku spontan menolak. Dia berbicara, "Saya tidak apa-apa dok, tidak usah dipasang ring. Nanti saya yang tidak sakit malah jadi sakit." Dokter hanya tersenyum, lalu bicara, "Semua keputusan ada di Bapak dan keluarga. Kami hanya menyarankan." Setelah dokter pergi, aku mencoba membujuk suamiku agar mau dipasang ring. Namun suamiku tetap keras kepala. Ia tidak mau dipasang. Ia bilang, "Papa ini gak apa-apa mah, kenapa harus dipasang ring? Beneran deh, gak ada yang sakit. Ini cuman kecapean saja." Aku pun tidak bisa melakukan apa-apa. Beberapa kali aku bujuk, jawabannya masih sama. 1 minggu sudah suamiku dirawat di ruang ICU. Dan kini saatnya suamiku dipindahkan ke ruang biasa karena kondisinya sudah membaik. 3 hari kemudian suamiku diizinkan pulang. Tentu saja aku sangat senang mendengarnya. Hari-hari berlalu, suamiku semakin hari semakin terlihat sehat. Aku pun sudah tidak begitu khawatir. 3 bulan kemudian kejadian yang sama terulang lagi. Suamiku tiba-tiba pingsan. Tapi pada saat itu kami sedang berada di rumah orang tuaku.
Saat itu, aku dan orang tuaku pun bergegas membawanya ke rumah sakit. Kembali 1 minggu ia dirawat di rumah sakit. Dan seperti awal, setelah pulang, ia kembali sehat seperti tidak ada sakit apa-apa. Begitu terus, setiap 3 bulan sekali, suamiku harus masuk ke rumah sakit. Dan dia tetap dengan pendiriannya, tidak mau dipasang ring di jantungnya. 1 tahun lebih sudah berlalu. Kejadian bolak-balik ke rumah sakit sudah kami anggap biasa. Dan ini kesekian kalinya suamiku kembali masuk rumah sakit. Dan sekarang lebih lama dari biasanya. Sudah 2 minggu. Sampai pada suatu hari dokter berbicara padaku. Bu, suami ibu sudah dibolehkan pulang. Lebih baik di rumah saja, berkumpul dengan keluarga. Maksudnya bagaimana, Dok? Memangnya suami saya sudah sehat? Dokter hanya tersenyum. Insya Allah kalau di tengah-tengah keluarga bisa lebih sehat, Bu. Pada saat itu aku ragu membawa suamiku pulang karena aku melihat kondisinya yang masih lemas. Tapi akhirnya aku tetap membawanya pulang karena suamiku pun sudah sangat ingin pulang bertemu dengan anak kami. Pada saat itu, suamiku ingin pulang ke rumah orang tuaku, tidak mau ke rumah kami atau ke rumah orang tuanya. Karena memang aku, orang tuaku dan mertuaku tinggal di satu kota. Dan orang tuaku pun tentu tidak keberatan. Malah mereka senang sekali karena kami bisa tinggal di rumah mereka. 2 minggu berlalu, saat itu mertuaku sedang berkunjung ke rumah orang tuaku untuk melihat anaknya dan cucunya. Pada saat itu, mertuaku meminta izin pada aku dan suamiku untuk membawa anak kami menginap di rumahnya. Kami pun mengizinkannya karena hari itu memang hari Sabtu. Besoknya anakku libur sekolah. Hari sudah menjelang maghrib. Di luar hujan lumayan deras. Tidak lama kemudian suamiku memanggilku. Mah, jemput si Ade Gih ke rumah ibu. Malam ini aku ingin kita tidur bertiga. Aku lumayan terheran mendengar suamiku berkata seperti itu. Loh, bukannya tadi siang gak apa-apa. Lagian besok kan libur ini. Biarinlah sehari si Ade di sana. Di luar hujan, gimana saya ngejemputnya? Tapi suamiku tetap memaksaku untuk menjemput anak kami. Memang sudah beberapa bulan ini kami tidak tidur bertiga karena sakit suamiku semakin parah. Jadi aku takut nanti anakku mengganggu saat suamiku sedang tidur. Akhirnya hujan pun berhenti dan aku pun pergi menjemput anak kami. Sampai di rumah mertuaku sedikit marah padaku. Baru juga sebentar di sini, mau nginep sehari aja, masa nggak boleh sih? Lalu aku menjelaskan pada mertuaku kalau suamiku ingin anaknya pulang. Dan mertuaku pun mengerti. Akhirnya aku membawa anakku pulang. Sesampainya di rumah, anakku tidak lepas dari pelukan papahnya. Kami ngobrol bertiga ke sana kemari. Sampai jam 9 malam, ibuku baru pulang dari pengajian acara Maulid Nabi. Saat itu ibuku membawa sedikit nasi kuning dan air. Suamiku tiba-tiba berkata, Bu, itu nasi kuning sama airnya buat saya ya. Biar lancar saya, Bu, kalau makan dan minum dari tempat Maulid Nabi. Ibuku pun tersenyum lalu menyerahkan nasi kuning tersebut pada suamiku dan berkata, Iya, semoga makanan dan minuman ini bisa jadi obat ya. Suamiku pun memakannya dengan lahap. Saat itu aku senang sekali melihat suamiku makan dengan lahap. Kondisinya semakin hari semakin baik. Setelah itu kami kembali mengobrol dan anak kami sudah terlelap tidur. Pada jam 11 malam, aku mendengar seperti orang yang sedang berjalan turun di tangga rumah ibuku. Aku pun berniat melihatnya, tapi saat itu suamiku langsung berkata, Jangan mah, gak usah dilihat, itu yang ngejemput papa. Aku tidak ngeh dengan perkataannya. Saat itu aku bilang, Saya takut tikus. Bukan, sudah kamu tidur saja, kata suamiku. Saat itu bukannya tidur, suamiku malah terus mengajakku mengobrol ke sana kemari. Banyak omongan-omongannya yang menurutku aneh. Sampai saatnya aku merasa takut dia kelelahan karena banyak bicara. Lalu aku bilang, udah Pak tidur, sudah hampir jam 1 malam. Saat itu aku berpura-pura tidur agar ia pun segera tidur.
Ia mengusap kepalaku, dan saat aku intip dengan sebelah mataku, air matanya mengalir sambil mengusap-ngusap kepalaku dan kepala anak kami. Saat itu aku tidak mau bertanya lagi kenapa ia menangis. Aku pun langsung tidur, karena aku takut kalau aku tanya nanti dia banyak bicara lagi. Karena kalau dia banyak bicara, dadanya selalu sesak. Saat aku sedang tertidur lelap, tiba-tiba suamiku menjerit. Aku pun spontan memeluknya. Pada saat aku memeluknya, dia memandangku. Lalu dia pingsan. Saat itu, semua keluargaku pun sudah terbangun karena mendengar jeritan suamiku. Melihat aku yang sedang memeluk suamiku, bapakku langsung menghampiri kami. Ia langsung mengecek pernafasan suamiku. Lalu, bapakku berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un." Mendengar itu, aku tidak bisa berkata apa-apa. Aku hanya menatap wajah suamiku yang ada di pangkuanku. Baru beberapa jam yang lalu, kami mengobrol. Baru beberapa jam yang lalu, aku mendengar suaranya. Baru beberapa jam yang lalu, aku merasakan usapan tangannya di kepalaku. Kini, separuh jiwaku telah pergi. Kisahku ini belum berhenti. Kesedihan dan keterpurukanku masih berlanjut. Like dan subscribe jika kalian ingin mendengar kelanjutan dari kisahku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.